Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Maulana ya. Pak Ustadz di Bandung ya. Pak Ustadz Maulana ini tetap tidak paham Yesus itu sebenarnya ciptaan apa pencipta, Pak? Ya, saya akan memberi judul Yesus Sang Pencipta. Pak Pendeta, kalau manusia itu kan ciptaan dong. Ya, kita ini semua kan ciptaan Allah. Lalu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ciptaan apa pencipta itu, Pak? Mestinya kan ciptaan, Pak. Kan Yesus itu kan makan juga, tidur juga. Makan, minum, tidur. Ya, itu kan ciptaan, Pak. Tidak mungkin Yesus yang manusia kok pencipta, itu gimana, Pak? Ya. Baik, Pak Ustadz Maulana ya. Allah menjadi manusia kok Anda bingung kenapa, Pak? Sementara di tempat lain ada yang meyakini Allah jadi batu. Lalu batu ini disembah-sembah, Pak. Ya, nanti batu ini bisa naik ke surga katanya. Itu Allah jadi batu, Pak. Ribuan tahun jadi batu di situ, Pak. Allah jadi batu itu ada, Pak. Ada orang yang meyakini Allah jadi gunung. Allah jadi pohon, bahkan Allah jadi binatang. Di tempat lain, Pak, ada binatang disembah-sembah, Pak, karena itu penjelmaan Allah katanya. Dagingnya nggak boleh dimakan, gitu. Kotorannya pun dipakai untuk diolesin di muka, di wajah katanya awet muda. Air kencingnya binatang itu diminum, Pak. Karena apa? Karena meyakini bahwa binatang itu jelmaan Allah. Kenapa batu disembah-sembah? Karena batu diyakini jelmaan Allah. Kenapa pohon disembah-sembah? Karena pohon diyakini jelmaan Allah. Ya, ada, Pak, orang yang meyakini Allah menjadi sesuatu, jadi pohon, jadi binatang, jadi batu. Giliran Allah jadi manusia kok Anda bingung? Padahal cuma 33 tahun. Lah batu itu ribuan tahun. Nggak pindah-pindah kemana-mana, disembah-sembah. Dielus-elus, dicium-cium. Karena mereka meyakini ini batu jelmaan Allah. Ya, binatang disembah-sembah karena meyakini binatang ini jelmaan Allah. Lah Yesus yang Allah jadi manusia cuman 33 tahun kok bingung toh, Pak? Ini tak jelasin ya, Pak ya. Kita manusia itu 100% ciptaan, yes. Karena kita lahir dari hubungan seks bapak dan ibu kita. Lalu roh kita diambil dari mana, Pak? Dari Kejadian 1 ayat 27. Kalau Bapak nanya ke pendeta di luar Kristen, pendeta Kristen kambing, dia nggak paham itu. Makanya nanyanya ke sini, Pak. Roh kita berasal dari Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki perempuan itu. Yang diciptakan roh. Makanya ketika bayi lahir, pilihannya ada dua, laki atau perempuan. Lalu kita membawa DNA dosa, Pak. DNA kita adalah DNA Adam Eva yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak nggak bisa menolak. Meskipun tidak diajarin nyuri, tidak diajarin nyolong, nggak ada mata pelajaran nyolong, manusia bisa nyolong, manusia bisa bohong. Itu karena kita DNA kita dosa. Ya, manusia sudah berdosa sejak semula. Ya, tidak ada yang benar di hadapan Allah. Oke. Dari sini, Pak, semua manusia adalah ciptaan
ciptaan. Lalu kalau gitu Yesus ciptaan dong? Enggak. Ini dia bedanya, Pak. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 ini yang jarang dipahami. Allah satu kali dibentuk, ya. YHWH satu kali dibentuk menjadi juru selamat. Orang kebanyakan hanya memakai Yohanes 1 ayat 14, ya, tidak mudeng, tidak paham memakai Yesaya 43 ayat 10 sampai 11, yaitu satu kali dibentuk, yaitu menjadi juru selamat. Siapa juru selamat? Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka juru selamat harus Allah. Tidak bisa juru selamat kok manusia, nggak bisa. Ya. Makanya Yesus ketika jadi manusia belum juru selamat, Pak. 1 Timotius 2 ayat 3, syarat juru selamat harus Allah. Allah juru selamatku. Persis sama dengan Yesaya 43 ayat 11. Ya, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Baik. Lalu Yesus yang lahir sebagai manusia ini, Pak, setidak-tidaknya ada 3 sifat yang beda dengan manusia. Pertama, lahir oleh Roh Kudus, maka Yesus disebut kudus, anak Allah. Kita manusia berdosa, lahir itu owek-owek sudah manusia berdosa. Genetiknya genetik Adam Eva. Dosa. Sementara Yesus lahir owek-owek, genetik kudus, genetik Roh Kudus. Ya. Ya, jadi kalau ada pendapat Yesusnya najis dong, lahir dari vagina seorang Maria gitu ya. Ya itu kan pendapat Anda. Ayat Alkitab mengatakan Yesus kudus, ya, anak Allah. Ya, jadi yang pertama Yesus itu lahir dari Roh, makanya kudus, suci. Tidak seperti kita yang lahir dari hubungan seks bapak dan ibu, maka genetik kita genetik Adam Eva. Pertama dari sini jelas, Pak, ya. Nomor 2, Yesus itu tidak berbuat dosa, Pak. Ibrani 4 ayat 15, selama hidupnya ia tidak berbuat dosa. Pak, sulit, Pak, menjelaskan, Pak. Bagaimana seorang manusia tidak berbuat dosa, Pak? Selama hidupnya bisa, Pak. Karena dia genetiknya lahir dari Roh Kudus. Masa iya Yesus nggak pernah bohong? Masa iya Yesus nggak pernah maki-maki? Gitu. Kalau toh Yesus itu jadi pendeta, jadi pengajar, masa iya nggak pernah maki-maki? Padahal contohnya pendeta itu tukang maki-maki, itu pendeta Tritunggal, Pak. Ada mata kuliah maki-maki, Pak. Yesus enggak. Ya, Yesus bisa marah nggak? Bisa, tapi tidak berbuat dosa. Ini bedanya, Pak. Ya, kalau marah kan bisa berbuat dosa, Pak. Marahnya urusan A, merembet kemana-mana. Jadinya kita berbuat dosa. Yesus kalau marah soal A, ya A saja. Meskipun dia ngomong ular beludak, enyahlah. Ya, Pak, ya. Saya lagi ada agak flu, Pak. Ya. Jadi tidak berbuat dosa, Pak. Ya. Kalau Bapak sulit memahami mana ada manusia kok tidak berbuat dosa, ingat, Pak, genetiknya genetik Roh Kudus. Ya pasti tidak berbuat dosa. Nomor 3, tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5 tadi tidak berbuat dosa itu Ibrani 4 ayat 15. Saya menjelaskan selalu pakai ayat Alkitab, ya. Lahir dari Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35, maka disebut kudus anak Allah. Tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Tidak ada dosa padanya, 1 Yohanes 3 ayat 5. Ya, dijamin, Pak, kalau pendeta Hendritan jawab pasti pakai Alkitab. Ya, jadi maka Yesus yang manusia ini beda dengan manusia kita biasa, ya. Tetapi apakah dia masih makan? Sama, Pak. Masih makan, minum, tidur, kan dia jadi manusia. Bedanya adalah dia lahir dari Roh Kudus, nature-nya sudah nature kudus. Kemudian tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa padanya. Bapak sering melihat sisi manusia umum, yaitu makan, minum, tidur. Ya, Yesus ternyata sama dengan kita, makan, minum, tidur. Bapak tidak paham 3 hal ini. Kudus,
tidak berbuat dosa, tidak ada dosa padanya. Nggak pernah paham. Kalau Bapak paham 3 ini, Bapak udah jadi Kristen. Seperti saya nih. Ya, saya paham ini, Pak. Makanya dulu saya dari Muslim jadi Kristen karena saya paham Yesus itu lahir nature-nya dari Roh Kudus, suci, kudus, kemudian tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa padanya. Makanya saya pindah dari Islam jadi Kristen, Pak Ustadz. Ya. Kemudian karena sifat itulah, maka inilah ya, Ibrani 2 ayat 9. Ketika jadi manusia, Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, lalu bisa dicobai. Lalu Anda bingung, katanya Yesus itu Tuhan kok bisa dicobai, ya? Karena ketika menjadi manusia, Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Pakai ayat Alkitab, Pak. Makanya Yesus bisa dicobai iblis. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus juga menyembah Allah dong, Pak. Kan jadi manusia, betul. Siapa Allah yang disembah Yesus? Kiasan dirinya, yaitu Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Maka Yesus memanggil Allah itu Bapa. Padahal Bapa adalah dirinya sendiri di dalam roh. Maka ketika ditanya, Yesus siapa itu Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Bapa tidak pernah terdengar suaranya. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Itu karena Bapa itu kiasannya Yesus. Yesus juga doa pada Bapa di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 26. Ya. Maka menjadi clear bahwa kenapa Yesus kok sujud doa. Bapak lihat ininya. Lah manusia kan makan, minum, tidur, sujud, doa. Bapak nggak lihat Yesus doanya ke siapa? Ke Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa adalah kiasan Yesus, dirinya sendiri ketika nanti jadi roh. Dan itu dibuktikan di dalam Yohanes 16 ayat selanjutnya, ayat 25, 26. Bapa kiasan 26, nanti kamu doa kepadaku. Yohanes 8 ayat 24. Aku adalah dia, aku adalah Allah. Dan dibuktikan di kitab Wahyu. Memang yang duduk di surga itu ya Yesus. Alfa Omega, akulah Alfa Omega. Lalu di ayat Wahyu 21 ayat 6. Akulah Alfa Omega. Ayat 7. Akulah Allah, kamu ia jadi anakku. Itu perkataan Yesus. Yesus membuktikan itu. Oke. Nah, saat jadi manusia, ya, walaupun Yesus manusia, Yesus itu bisa menjamin keselamatan. Aneh nggak, Pak? Bapak kan lihat Yesus makan, minum, tidur. Ya, ya memang benar Yesus makan, minum, tidur, doa. Benar, Pak. Tetapi dia juga bisa menjamin selamat. Ya, Yohanes 6 ayat 40, siapa percaya kepada anak, ya, diselamatkan, jamin hidup kekal loh, Pak. Bisa loh, Pak. Kedua, bisa mengabulkan doa loh, Pak. Aneh tuh, Pak. Jadi manusia tapi bisa mengabulkan doa. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Doa padaku supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Doa padaku dalam namaku, aku melakukannya. Yang melakukan doamu siapa? Yesus. Walaupun engkau doa kepada Bapa, kan Bapa kiasannya Yesus. Yang ketiga, bisa mengampuni dosa, Pak. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapa tidak berkuasa, Pak. Kan Bapa kiasannya Yesus. Nah, Pak Ustadz, kalau Anda melihat dari sisi Anda, ya, Yesus makan, minum, tidur, nyembah Allah, gitu. Itu benar, Pak. Tidak berarti bahwa Yesus ciptaan. Justru Yesuslah pencipta itu. Makanya ketika jadi manusia, Yesus berani ngomong, gitu, berani ngomong. Nanti ketika anak manusia duduk di dalam kemuliaannya, dia berani ngomong soal penghakiman di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yesus bisa ngomong, padahal Yesus masih manusia tuh, Pak. Yesus bisa ngomong, ya, nanti kamu duduk di surga bersamaku. Bisa ngomong gitu. Nanti aku menghakimi, ya. Lalu ketika Yesus naik ke surga, maka ini menjadi benar semua, Pak. Ya, Anda mau dari sisi kemanusiaannya, Yesus makan, minum, tidur, ya toh. Ya, doa, sujud, ya. Terus Anda menghakimi Yesus cuman manusia. Lah kalau cuman begitu, makanya Bapak tidak paham dan tidak jadi Kristen. Bapak tetap jadi non-Kristen kan? Beda sama saya, Pak.
Saya paham, Pak. Saya paham Yesus itu Allah. Makanya saya jadi Kristen, Pak. Dan dari Islam pindah jadi Kristen karena saya paham, Pak. Nah, Bapak kan belum paham. Yesus adalah sang pencipta, Pak. Kolose 1 ayat 16. Sejak dari semula Yesus itu pencipta segala sesuatu, Pak. Di surga yang disebut tidak kelihatan itu ya, dia menciptakan malaikat, termasuk iblis, yang nanti jadi iblis itu. Malaikat, kemudian kerub, kemudian serafim. Diciptakan oleh Yesus itu di sana. Ya. Termasuk tanah purba, ya, dan laut dan udara, ya. Udara, oksigen, laut, air, ya toh. Kemudian tanah purba diciptakan satu era dengan malaikat. Makanya tanah ini sudah miliaran tahun, ya. Kemudian ketika penciptaan langit bumi yang dicipta apa ya? Cuman itu cakrawala, burung, makhluk hidup ya, atau tumbuhan. Tapi tidak dicipta tanah, tidak dicipta air, tidak dicipta udara. Ya. Itu dicipta era dulu bersama dengan era malaikat. Yesuslah sang pencipta, Pak. Nanti dia dibuktikan di dalam Wahyu 21 ayat 1. Nanti aku bikin bumi baru, Pak. Itu bukti Yesus itu sang pencipta. Di dalam Wahyu 20 ayat 11, Yesus yang menentukan kiamat, Pak. Sebagai Allah, Yesus penentu kiamat. Nanti dia janji mencipta bumi baru. Karena Yesus sang pencipta, bukan ciptaan, Pak. Sesuai judulnya, Yesus sang pencipta itu. Meskipun jadi manusia, Bapak lihat di sisi makan, minum, tidur. Ya, kalau cuman ngelihat di sisi itu, maka Bapak nggak tobat-tobat. Coba lihat di sisi lain. Di sisi kebenaran Alkitab, ya, dia tidak berdosa, dia bisa mengabulkan doa, dia bisa menjamin selamat. Walaupun masih jadi manusia, Pak. Dia bisa ngomong, aku mengabulkan doamu. Ya, Bapak lihat dari sisi ininya, Bapak pasti tobat seperti saya. Saya tobat, Pak. Ya, ini Allah yang benar, Pak, yang beginian, Pak. Yang Allah yang benar, maha kuasa, tidak butuh dibela, Pak. Semua yang diomongin terjadi, Pak. Ya, pencipta beneran ini, Pak. Ya, bukan klaim bumi yang satu kok diklaim banyak Allah. Allah kami juga pencipta langit bumi. Ya, Allahnya ada berapa di dunia ini? Ada banyak lah, buminya berapa? Satu. Masuk bumi diklaim banyak Allah. Satu-satunya Allah yang benar, yang nanti berani mengatakan nanti aku bikin bumi baru. Cuman Yesus, Pak, yang berani begitu. Ini Allah beneran, Pak. Ya, keselamatan itu dijamin oleh Yesus. Ya, jadi clear ya Pak Ustadz Maulana ya, bahwa Yesus adalah sang pencipta itu. Kalau Bapak bingung ketika posisi Yesus jadi manusia, makanya jadi Kristen. Ikut sekolah Alkitab, Pak. Ya, banyak orang Kristen juga bingung gitu. Ya, kalau Bapak sudah clear, Bapak pasti Bapak akan tobat. Terima Yesus sebagai satu-satunya Allah. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tapi menjelaskan kebenaran Alkitab boleh, Pak. Ya, tetap toleransi, tidak ujat, tidak caci maki. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Shalom alaihim bisem Yesus Masih. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BPS. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan segera daftar, tetap dibuka. Haleluya, amin.